dua angka, 1 dan 0. Angka inilah yang digunakan dalam dunia digital dan merupakan lambang dari on dan off. Angka ini juga disebut bilangan biner. Sistem digital yang menggunakan kode 1 dan 0 juga dikenal sebagai BTT. Dari sini kita paham bahwa teknologi digital yaitu teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital program. Contoh teknologi digital yaitu pisau merupakan teknologi yang mempermudah manusia memotong sesuatu. Sepeda merupakan teknologi yang mempermudah manusia dalam berpindah tempat. Televisi merupakan teknologi yang mempermudah manusia memperoleh informasi. Telepon genggam merupakan teknologi yang mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Kompor merupakan teknologi yang mempermudah manusia dalam memasak. 2. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Transmisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman pesan dan sebagainya dari seseorang kepada benda atau orang lain. Adapun data yaitu keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, dan sebagainya. Peralatan yang melakukan transmisi data secara digital yaitu telepon seluler, siaran TV digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan. 3. Teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan dapat digunakan kembali atau dibuka kembali. Alat menyimpan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data storage merujuk kepada media penyimpanan massal. Beberapa jenis alat penyimpan data yang cukup populer. Yang pertama hard disk atau cakram keras, sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Yang kedua flash disk adalah alat penyimpan data memori kilat yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Yang ketiga micro SD adalah kartu memori non-volatile yang digunakan dalam perangkat portable. Teknologi telepon seluler. 1. Mengenal telepon seluler. Dr. Martin Cooper dari Motorola tahun 1973 menggunakan handset yang bermasa 1 kg. Sejak tahun 1990 sampai dengan 2011, pelanggan telepon genggam berkembang dari 12,4 juta hingga menjadi lebih dari 6 miliar pelanggan. Artinya sekitar 87% dari populasi dunia menggunakan ponsel. Pada tahun 2013, pasar smartphone sekitar 75% lebih didominasi oleh smartphone Android yang pertama kali dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Generasi 0. Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Tahun 1940, Motorola mengembangkan sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Masa ini merupakan generasi 0 telepon seluler, di mana telepon seluler mulai diperkenalkan. Generasi ini diakhiri penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur pada tahun 1947. Namun konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. B. Generasi 1. Telepon seluler generasi pertama disebut juga 1G, yang merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya. Telepon seluler pertama dan diperkenalkan kepada khalayak umum pada 3 April 1973. Penemuan inilah yang telah merubah dunia selamanya. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon seluler. C. Generasi 2. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Keunggulan dari generasi ini adalah ukuran massa yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. D. Generasi 3. Generasi ini disebut juga 2G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena teknologi yang masih baru. Generasi 4. Generasi ini disebut juga 4th generation. Sistem 4G berdasarkan heterogeneitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Sistem ini juga memberikan kecepatan tinggi, volume